Oke, balik lagi sama kita di Ball Python Hub. Jadi kita mau terima kasih banget buat teman-teman yang udah kasih input, saran yang membangun buat kita di video sebelum-sebelumnya. Semoga kita bisa terapin di video berikutnya. Dan banyak ya kemarin input-input yang bagus dari teman-teman. Iya, saya juga kita mau terima kasih juga buat Ko Hendry Sinolinggo. Dia jadi sempet kasih kita masukan lah buat ide-ide bahas apa yang dibahas ke depannya gimana. Jadi ada beberapa konten yang akhirnya kita buat jadi beberapa ide yang akhirnya kita buat jadi konten itu karena bantuan dari Ko Hendry juga gitu. Dari Ko Hendry Sinolinggo itu Instagramnya JKT Reptile. Kalian bisa follow. Menurut saya dia ya pinter lah orangnya lah. Oke, dan juga ada Joshua dari Snack Boy Reptile, dia juga kasih masukan beberapa, thank you. Dan kemarin saya sempat nonton dari video Veldy Mohrisar itu, thank you, dan nama kita udah di-mention, di bawah Python Hub udah di-mention. Cuman saya cuma pengen bilang aja bahwa kita tuh bukan geng sih sebenarnya. Kita ini sebuah komunitas gitu. Kita ini kan disebutnya bahwa Python Hub itu ya ada geng baru. Enggak lah, kita nggak suka geng-gengan gitu. Kita ini lebih kayak apa ya, temen gitu. Ya temen kita ini kan hobi ya. Hobi itu jadi ada yang kita akan ketemu orang-orang yang cocok, tapi apakah yang di luar kita berarti Nggak cocok? nggak cocok. Bukannya iya, kita bukan nggak cocok, cuman karena kayak di awal video juga kita sebut YouTube. Saya nggak bisa bikin YouTube ini sendiri gitu. Saya butuh orang yang bisa membantu saya, dan dia juga lu juga nggak bisa sendiri gitu. Akhirnya karena kita semua nggak bisa sendiri, kita bergabung. Kan nggak mungkin setiap kali video YouTube kita tulis video YouTube Ball Python X DTR X Royal Empire, kan ribet. Akhirnya kita bikin satu nama, tapi apakah itu geng? Ya saya kurang cocok menurut saya dibilang geng gitu. Tapi ini sebenarnya komunitas apa. Jadi tapi kalau misalkan ada orang lain mau ketemu ngobrol sama kita, ya kita kasih tahu. Ada orang nanya ID sama saya masih kasih tahu gitu. It's okay. Jadi ini cuma kayak sebuah komunitas aja gitu. Dan kita nggak suka drama-drama lah ya, kayak gitu ya. Jauhin drama lah ya. Oke. Nah, langsung aja lanjut ke topik kita hari ini. Kita akan mau bahas tentang berapa sih uang yang harus kita siapin selama setahun kalau kita mau pelihara BP. Jadi dari kandangnya, makanannya, sampai substrat kita mau bahas berapa biayanya. Ya karena ada banyak orang juga takutnya mereka mikir kayaknya gue kalau pelihara ular mahal deh, ya gak sih? Iya betul, tikusnya mahal lah gitu. Iya, dan berapa ribet lah segala macam. Tapi mungkin mereka juga mikir lebih mahal dari anjing misalkan, ya kan? Mereka nggak tahu. Nah, hari ini kita mau bahas itu semua. Jadi orang yang mau pelihara BP punya gambaran lah. Betul. Berapa sih cost-nya, harganya? Jadi kita udah breakdown 3 biaya itu. Jadi pertama ada biaya tikus, 2 biaya kandang, sama biaya substrat. Yang pertama itu kita mau bahas biaya tikusnya. Jadi di biaya tikus ini kita udah siapin berapa sih yang harus kita siapin selama setahun as penghobi ya, bukan sebagai breeder. Soalnya kalau seperti bedanya apa? Ya kalau breeder tentunya kita mau secepat mungkin dong BP kita sampai breeding size. Enggak lah, santai juga bisa ya udah dong. 3 tahun ya lu ya? Enggak dong, bisa dong. Karena ya kan kalau misalkan itu normal kan 2 tahun. Jadi ya enggak lah, ini pokoknya as a pet, karena as a breeder itu beda lagi gitu. Pasti beda. Pasti cara perlakuannya beda. Entah dari frekuensinya makannya atau ukurannya kan pasti kita bedain sih. Iya, karena ya hari ini yang kita mau bahas adalah tentang sebagai penghobi, sebagai pet lah ya. Yes. Oke. Ya. Jadi kita udah bikin estimasi kasar biayanya, nanti kita munculin di sini. Jadi ini anggapan kita kalau beli BP itu dari baby. Jadi makannya itu dari pink bull, dan sampai selama setahun itu kita asumsiin dia udah sampai makan red small akhir. Yang kalian bisa lihat sendiri di tabel. Nah, ini tabelnya ada ini ya? Ada, udah dimunculin ini. Jadi estimasi setahun itu makannya kurang lebih 500.000 atau tepatnya itu 492.000 dengan hitungan tikus yang bisa kita dapetin sekarang yang kita dapetin. Jadi kalau kalian dapatnya lebih mahal ya tentunya berpengaruh ya terhadap grand total karena harganya. Setiap breeder tikus akan punya harga yang beda-beda pastinya gitu kan. Jadi ya ini nggak bisa jadi patokan, tapi ini yang harga yang kita beli biasanya. Yang kita beli gitu. Biasanya. Ya bisa juga lebih mahal, bisa juga lebih murah. It's okay, tapi ini hitungan kasar lah. Hitungan kasar ya sekitar 500.000 lah siapin setahun. Terus yang sekarang kita lagi alamin kan red lagi banyak yang susah nih, soalnya banyak yang mati mungkin karena kepanasan atau macam-macam. Jadi harganya juga fluktuatif. Itu juga mempengaruhi biaya kalian dalam memelihara BP. Otomatis harganya mahal pasti ya, karena barang yang nggak ada
yang mau Supply-nya banyak. sedikit, demand-nya banyak. Jadi mending simpen tikus daripada emas nih, naik harganya kan? Ya udah, Iya dong, naik harganya ya kan? ya nggak salah sih. Soalnya dari yang gua rasain harga 15.000 bisa jadi 25.000. pink bullnya dari 6.000 jadi 8.000 9.000 kan. 20%. Emas? 10 tahun. Lanjut. Oke, lanjut kita mau bahas yang kedua itu ada biaya kandang. Jadi biaya kandang itu tergantung preferensi kalian. Kalian mau kandang yang seperti kita display sekarang. Ini kandang terrarium namanya, glass terrarium. Jadi BP kalian itu gampang kelihatannya. Seperti di terrarium kita kan BP kalian bagus lah kelihatannya. Dan seperti ini, di alamnya. ini sedikit ini kita sebenarnya nggak jualan, ya nggak? Kita Betul. nggak jualan, tapi Kita nggak ini jualan. kita jual. Jadi kayak kalian bisa pesan kalau mau, tapi ini sebenarnya kita nggak fokus jualan ini. Tapi kadang kan ada orang, misalnya kita kasih lihat ini, tapi mereka nanya di mana sih pesannya? Bisa gak gue pesen? Ya ini kita bisa kalau kalian mau, dan ini dalamnya kalian bisa custom sesuai keinginan kalian, dan harganya ini 2,5 juta. Jadi kalian bisa custom dalamnya mau kayak gimana, bentuknya kayak gimana, kalian bisa diskusiin sama kita. Jadi ini sebenarnya kita buat ngebantu lah ya, Ngebantu aja memudahkan. sih. Jadi pokoknya kalian terima beres, kita akan kirim ini berserta minumannya, dan ya udah terima beres. Water dish gitu. ya minumnya nggak. Oh iya, water dish. Minumnya ntar pakai ya kirim aqua ya. Nah, atau kalian juga bisa yang versi lebih murahnya itu pakai box container. Nah, box container itu kalau kita as a breeder, kita itu ada 3 ukuran. Dari yang pertama itu dari baby. Baby itu kita pakai Lion Star, clear box 10, nanti fotonya kita munculin di sini. Terus yang kedua kita ada Sinpo Patriot CB19, yang ada sekatnya itu paling banyak dipakai karena ya ada sekatnya. Dari baby sampai 1 kiloan masih muat lah ya. Ya, dan ya kadang kalau ada orang juga baby di sekat 4 gitu Sekat kan. 4 Iya, ya. Kayak jualan donat. Nah, yang terakhir yang biasa kita pakai adult itu kita pakai kontainer LG namanya. LG yang bebas mau warna apa sih. Nah, kalau kita anjurin kalau sebagai penghobi, kalian cukup beli yang CB19 aja. Karena pas BP kalian kecil, itu bisa disekat 2. Nah, nanti udah agak gedean dikit, kalian bisa lepas sekatnya. Biaya kontainer CB19 itu sekitar 80.000. Dan anggap kalian beli water dish deh, atau asbak 10.000. 90.000 ya kalian udah cukup selama setahun itu. Jadi, biayanya itu juga cukup jauh ya, 2,5 juta sama 100.000. Tapi ini kan nggak, sebenarnya ini agak bagus. Ya Bagus. kan? Kalau misalkan cari di luaran lebih murah ada. Gitu. Tapi kan ini kan soalnya yang kenapa ini mahal? Dekorasinya yang bikin mahal. Ya ini dan boxnya kita pakai Reptile Zoo ya mereknya ya. Reptile kalau Zoo, nggak salah ya. kalau salah. Jadi ini emang agak lebih bagus. Karena orang kan pasti kalau misalkan nyari yang begini pasti mau yang bagus dong. Tapi kalau misalkan mau yang murah ya bisa. Kalian 1 bisa jutaan dapet. cari di Tokopedia juga banyak. Iya. Ya kan? Dan ini kalian bisa custom sesuka kalian juga kan. Jadi sebenarnya ini agak bagus lah. Tapi kalau misalkan yang nggak terlalu bagus 1 juta dapat. Dapat. Ya kan? Ya. Kalian mau pakai gex yang 100.000 juga bisa. Yang penting kelihatan ulernya gitu. Nah, yang ketiga itu kita juga mau bahas kalau substratnya itu kalian mau pilih Substrat itu kokohas. apa substrat? Substrat itu alas kandang. Bahasa orang nggak ngerti. Oh soal ya, alas substrat. kandang kalian itu mau kertas atau kokohas. Bedanya Sebenarnya apa? bedanya ya kokohas ya butiran-butiran. Ini kokohas nih. Ini ya? kokohas. Kokohas. Dan- Sebenarnya pilihan substrat itu ada banyak. Cuman yang biasa kita temukan di Indonesia itu 2 inilah yang sering kita pakai. Jadi kita bahas 2 itu aja. Ini sebenarnya ada lagi semacam jadi bentuknya kayak aspen. Jadi saya kemarin sempat dikirimin dari Java Reptile, cuman saya nggak bawa tuh. Nanti lu fotonya Itunya. masuk. Iya. Jadi thank you buat Java Reptile juga. Jadi saya sempat dikasih sampel lah. Itu juga sebenarnya oke. Jadi aspen karena dulunya juga di luar negeri orang banyak pakai BP itu pakai aspen bedding. Yes. Gitu. Kalau pakai kayak serbuk tikus jangan. Itu kan serbuk apa hamster ya? Debunya banyak sih itu. Iya. Karena itu pas kenapa ya nggak boleh? Karena pas Debunya banyak. pas dimakan takutnya masuk ke perut dan nggak bagus buat pencernaan BP. Kita Sedangkan- mengurangi resiko-resiko seperti itu lah. Iya, dan ini katanya ini udah teruji ya kalau misalkan kokohas itu kalau kemakan Keluar lagi. masih mending Iya. karena masih bisa dicerna gitu. Oke. Dan pemanas kadang ini juga Opsional lah. kos yang lain juga ini kalau misalkan kalian simpen BP kalian di tempat AC ruang berdingin ber-AC ya kan? gitu. Yang ya kalau kan ada taruhnya di kamar itu kan cukup dingin tuh. Iya. Kalian bisa pakai pemanas, itu pemanasnya ada 2 pilihan sebenarnya. Nah, ini juga nanti kita akan bahas di konten berikutnya tentang yang bagusnya yang mana sih, box kaca, gex segini atau box plastik. Di konten berikutnya. Nah, ya ini jadi pemanas ini ada dua pilihan ya. Ada lampu sama heat pad. Tapi Ya. kita lebih rekomen heat pad sih.
Nah, sebenarnya suhu ideal buat BP itu 28 sampai 30 derajat lah ya. Jadi kalau kalian suhunya segitu, kalian nggak perlu tambahin apa-apa, udah cukup begini aja, taruh di ruangan, beres. Yang penting ruangannya nggak pengap. Iya. Nah, jadi kurang lebih itulah ya yang diperluin buat BP kan. Betul. Cost-nya jadi berapa tuh? Lu sempat hitung nggak totalnya berapa? Sempat kalau dengan box kontainer ya kurang lebih 600 ribuan lah setahun. 600 ribuan, 600 sampai 700 ribu lah ya, karena kan Iya. boxnya kan 2 tuh. Kita belum ngomongin biaya substrat juga tuh tadi. Oh ya, substratnya berapa? Substrat anggap kalau kalian pakai kertas ya 14 ribu sekilo setahun cukup lah. Kalau kalian pakai kokoas ya 60 ribu per bata. Itu kurang lebih setahun. Tapi 60 ribu itu kita pakai merek Exotera. Exotera, betul. Iya, jadi tapi kalau misalkan kalian cari yang lokal itu lebih murah, kalau nggak salah 30 ribu. Cuman dia yang versi 30 kering. ribu. Iya, jadi kalau yang ini versi Ini Exotera-nya kita pakai ini 60 ribu, 70 ribu kalian bisa cari di Tokopedia, gampang belinya. Setahun kira-kira butuh berapa tuh? Butuh berapa bata? Setahun kayaknya 2 kali ya, 2 sampai 3 karena kan ini kan kalau saya sih ya, kalau saya pakainya ini 3 bulan sekali. Jadi setiap kalau misalkan dia pup sama pi di pinggir, saya Spot cuma cleaning angkat aja. ya. Jadi udah nggak usah dibersihin semuanya, tapi 3 bulan sekali Semua. diganti semua. Gitu. Ya 2 sampai 3 lah ya. Ya jadi anggap 200 ribu lah, 120 ribu, 180. 150 lah. Iya. Jadi berarti kalau misalkan pakai box 60 kali plastik, 3, 180. ya. Anggap kalau pakai box Capek plastik ya 300 ribuan lah. Jadi total sama tikus 800 ribu ya? Iya, itu kalau box plastik kokohas plus tikus. Iya, betul. Itu dan kalau misalkan pakai Gex, jadi kalau misalkan kita anggap harga Gex-nya dari 1 juta sampai 2,5 juta. Terrarium, Gex yang 100 ribu. Oh iya, terrarium. Oh ya, kalau Gex cuma 100 ribu malah. Iya. Kalian juga bisa pakai Gex kalau misalkan mau lebih hemat ya. Betul. Kaca juga kan bagus. Iya, ini Kelihatan iya, murah. karena ini lebih emang mereknya lebih bagus aja. Gitu. Jadi kalau misalnya pakai box kaca, Box kaca, substratnya kokohas lah, persis seperti ini. 2,5 tambah 200 ribu, tambah 500 ribu itu. kalau yang mahal udah paling Iya, dari kalau kita. emang. Udah Iya. paling top lah kalian itu. Tapi kalau misalnya cari di luar berarti sebenarnya juga nggak nyampe sejuta. Bisa nggak nyampe sejuta. Iya Ya kan? itu tergantung budget kalian aja sih sebenarnya. Iya, dan Kalau dan pemilihan. balik lagi, dan kalau misalnya kalian sebagai buat hobi pet breeder gitu, buat pet ini sebenarnya kalian juga makannya nggak harus seminggu sekali ya, 2 minggu sekali, 10 hari lah. 10 hari ya, Iya, ya kan. 10 Dan hari. kalian bisa kasih size-nya itu lebih kecil dari biasanya, size-nya kecil jadi agak lebih lama besar, ya nggak sih? Iya. Karena kalau orang pelihara buat pet itu kan nggak perlu gede-gede. Nggak perlu. Iya kan? Setahun 400 gram. Iya, dan mereka kan soalnya nggak mikir buat breeding, jadi ya bisa sebenarnya BP itu size-nya bisa di-maintain dengan makanannya. Kalau misalkan kalian pengen cepet gede, kasihnya agak gede. Kalau misalkan pengen kecil ya kasihnya Agak size-nya kecil dan lebih jarang gitu Iya, aja. gitu. Oke. Oke. Itu aja ya kita bahas Mungkin ya. kalau kalian mau milih kandangnya ini, kalian bisa tinggal jumlahin sendiri aja yang udah tadi kita mention harganya. Itu Dan, aja sih. dan balik lagi kalau misalnya ada yang pengen kalian tanyain, kalian kurang lebih masih bingung, masih kurang jelas, kalian bisa DM kita masing-masing personal, kita pasti akan bahas, kita akan balas, kita akan jawab apa yang kita tahu lah gitu. Oke? Nah, gitu aja. Ya, thank you yang udah menonton. Ya, sekian dulu buat episode kali ini ya.